Kudus, genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Yang sehat angkat tangan. Yuk, woi puji Tuhan, semuanya sehat. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Woi, angkat tangan. Sip. Siapa yang sudah minum? Sudah. Belum? Sela udah minum belum? Oh sudah, angkat tangan. Mbak Era nggak lihat. Oke, semuanya siap bernyanyi buat Tuhan? Siap nggak? Siap sekolah minggu? Siap nanti dapat berkat? Siap. Tapi kita mau berdoa dulu ya. Kita mau memulai sekolah minggu kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan menyertai kita dari awal sampai nanti kita selesai sekolah minggu. Yuk kita lipat tangan, tutup mata dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Engkau menolong kami semuanya. Engkau membimbing kami sehingga kami boleh tiba di gereja-Mu dengan keselamatan dari Engkau. Dan Tuhan Yesus, kalau sebentar kami tidak bernyanyi bersama, kami tidak mendengarkan firman-Mu, juga kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus akan memberkati kami semuanya. Kami menyerahkan sekolah minggu kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Satu lagu pujian ya, Bapakku datang padamu. Naikkan syukur sebab dari pagi, malam, pagi lagi Tuhan menyertai kita semuanya. Bapakku datang padamu.
sekarang kita mau mengucapkan terima kasih pada Tuhan dulu ya. Nanti terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai aku. Bisa? Bisa. Oke ya. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau. Wah, pada belum makan ternyata. Aduh, perlu dicas ini nanti biar semangatnya full ya. Kita ucapkan dulu terima kasih pada Tuhan ya. Siapa yang tadi malam tidurnya nyenyak? Nggak tahu aku, kok nggak tahu. Nyenyak. Siapa yang tidurnya gelisah? Mas Wawan karena baru sakit. Kalau Mas Juan juga gelisah karena apa Mas? Lapar. Kecem ini. Oke, tapi bersyukur ya saat ini datang. Juan juga bisa. Semangat dong. Semangat. Semangatnya mana? Bilang lagi, terima kasih sama Tuhan Yesus ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu kepada saya, kepadaku. Oke, siap? Semuanya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepadaku. Oke ya, siap? Yang keras. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu padaku. Oke. Kita bangkit berdiri. Oh, tadi sudah duduk, sudah memuji Tuhan. Terima kasih karena kebaikan Tuhan. Cuit, cuit, cuit. Pam, pam, pam. Pakai gerakan ya. Ayo, yang keras dong.
habis merayakan apa? Wes sadurunge wae. Bulan kemarin Desember wes lali merayakan apa? Natal Om Rangis. Merayakan Natal. Natal itu apa? Kematian Tuhan Yesus. Apa? Oh bener Bang, yang pintar adik-adik ya, kelahiran Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita merayakan Paskah kematian Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita ya. Oke, satu pujian lagi sebelum nanti kita memberikan persembahan. Masih bangkit berdiri ya. Tuhan Yesus di tengah kita, besar, besar, besar. Siap? Bergerak semuanya ya, biar kita tambah sehat. Tuhan Yesus di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan hirangkan dengan sukacita. Dia mengasihiku, Dia bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita, besar, besar, besar. Yuk nyanyi lagi. Tuhan Yesus yang keras. Dia mengasihiku, Dia bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita, besar. Ayo besar-besaran dong. Besar. Sampai bikin yang besar nggak berhenti loh ini. Lagi yang besar, besar, lagi besar, jangan malu, lagi besar, ayo selo, yang besar, besar. Ya, silakan duduk adik-adik semuanya. Silakan duduk anak-anakku yang cantik dan ganteng semuanya. Lah, masih ingin menyanyi? Wah, pada diem. Oke, kita mau bukan persembahan dulu ya. Yuk, siapkan uang persembahannya. Ya. Nanti persembahannya ada 2 kantong. Langsung aja ya, nanti ada 2 persembahan yang diberikan. Satu di kotak yang ini, satunya nanti di kantong persembahan yang ini ya. Jelas? Oke, kita mau berdoa dulu menyerahkan persembahan kita, terus kita maukan memberikan persembahan. Tuhan Yesus, saat ini kami siap memberikan persembahan keuangan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan yang penuh dengan ucapan syukur, Tuhan boleh memberkati dan membantu dalam pelayanan gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang akan menyucikan dan menguduskan persembahan kami. Haleluya, amin. Ya, nanti memberikan persembahan dari kakak ya, boleh urut aja. Lagi ya, nyanyi lagu ini, Tuhan Yesus di tengah kita, besar, besar, besar. Tuhan Yesus di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan hirangkan dengan sukacita.
memberkati orang tua kita, dan Tuhan memberkati segala usaha dari orang tua kita. Nah, saat ini kita mau belajar bersama, kita mau mendengar firman Tuhan ya. Tadi sudah bernyanyi, memberikan persembahan. Nah, sekarang kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Siap? Siap. Oke. Dengan sikap doa kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, siap untuk belajar tentang kasih-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Widodo yang akan menyampaikan buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya Bapak Widodo. Terima kasih Mbak Erna, terima kasih Mas Hensel, Om Wahyu, Mas Wawan. Terima kasih buat kehadiran adik-adik semua. Sudah berdoa ya tadi ya? Udah. Nah, pagi hari ini kita akan belajar. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bernyanyi dan kita akan belajar. Tolong Kak Iskia maju Kak. Kemarin masuk kelas ya, ada ayat hafalan enggak yang anak kecil-kecil? Kelas kecil ada ayat hafalan enggak? Ada ayat hafalan enggak? Kelas kecil. Ada enggak? Yang kelas tengah ada enggak? Kelas tengah. Gimana kelas kecil ada ayat hafalan enggak? Ada? Oh, ayat rema. Yang kelas tengah, kelasnya Mbak Santi ada ayat enggak? Ayat hafalan enggak? Ada? Ada? Mau ngafalin enggak kesini? Ayo, siapa yang mau ngafalin ayat hafalannya? Maju. Ayo maju. Ayo. Hah? Ada kemarin yang datang siapa? Kelasnya Mbak Santi siapa aja? Kemarin Juan sakit. Ayo ayatnya apa? Ingat gak? Hah? Enggak. Ya. Ya, sekarang kita mau belajar. Ya. Tuhan menciptakan tubuh kita, ya. Tuhan menciptakan tubuh kita, di dalam tubuh kita itu ada anggota-anggota tubuh. Baik yang di luar yang kelihatan maupun bagian-bagian tubuh yang tidak kelihatan. Yang di dalam ada hati, ada apa lagi? Jantung, apa lagi? Ginjal, terus usus ya. Semua itu banyak, kalau mau diurai banyak ya. Tapi saat ini kita akan belajar tentang anggota tubuh kita yang ada di bagian luar. Om sudah siapkan 4 ya yang akan kita bahas, gak semuanya. Kalau semua kita pelajari, kita bahas gak akan selesai. Om sudah siapkan ada 4
Nah, silahkan siapa mau menyebutkan itu, nanti kalau benar saya balik gambarnya. 4 saja. Om hanya minta 4 ya anggota tubuh yang ada di luar. Siapa yang mau pertama kali menyebutkan? Maju. Ayo maju. Tak di bawah aja ya. Biar. Siapa ya? Siapa ya? Kamu tahu nggak anggota tubuh kita itu apa? Tubuhmu itu ada apanya aja yang di luar yang kelihatan? Celo. Oh, Juan dulu. Sini. Apa? Telinga, mata, hidung, kaki. Sebutkan 1. Kalau nanti yang termasuk ada 4 di sini, yang menurutmu paling banyak bisa melakukan dosa, bisa melakukan yang baik, apa ya? Tangan, kaki. Tangan atau kaki, milih salah satu aja. Tangan, oke, tangan. Bentar ya, tangan. Ada enggak ya? Ada tangan. Lagi, siapa yang mau maju? Sebutkan. Pedro. Mulut. Oh, tak lihat dulu ya, sini dulu. Jangga. Wah. Oh, ada mulut. Tuh, ini mulutnya siapa ini? Mulutnya sak telak-telake ya. Lagi, masih ada 2. Siapa yang mau nyebut? Sini maju. Ayo, siapapun boleh. Siapa? Yang kelas kecil? Ayo sini. Apa? Mata. Oh, mata. Coba tak lihat dulu ya. Mata. Oh, ada. Ini mata. Ya, ini mata anime ini memang. Nih, makasih buat Kak Israel yang sudah menggambar semua ini. Kurang satu lagi. Siapa yang mau maju? 1 lagi. Ayo, kelasnya Mbak Santi. Ayo, siapa? Masa nggak ada yang maju? Ayo, jalan mau maju. Ayo maju sini, maju. Sebutin. Hah? Mau maju enggak? Wah, ya enggak. Sini. Kamu mau sebutin. Tuhan menciptakan, kalau tadi Mas Pedro bilang apa? Mulut ya? Mas Pedro mulut, Juan bilang tangan. Kalau menurut kamu Tuhan menciptakan apa lagi? Yang kamu punya? Kaki. Kaki ya, jawabanmu kaki. Oke, tak lihat dulu. Oh, ada kaki ya. Kaki. Nah, kakak, kita akan belajar sambil bernyanyi, mengingat lagu-lagu sekolah minggu ya. Hati-hati gunakan kaki dulu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati
Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Mulut, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Yang terakhir, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Nah, sekarang yang kelas kecil semuanya nyanyiin yang tangan. Ayo. Kelas kecil ya, semua nyanyi. Om mau dengar suaranya. Ya, terima kasih. Nah. Maaf ya, aku pakai HP juga ya, karena di HP tulisannya sangat besar. Ya, tadi kita sudah belajar ya, ada bagian-bagian tubuh yang Tuhan ciptakan. Ya, yang pertama tadi adalah tangan. Ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Ya. Pagi ini siapa yang sudah menggunakan tangannya untuk melakukan hal-hal yang baik? Nah, siapa? Tangannya itu kita gunakan untuk apa? Gaby, tadi yang nyebutin tangan siapa? Juan ya? Juan, tangan itu biasanya digunakan untuk apa? Hah? Melukis, berarti melukis itu melakukan hal yang baik atau yang buruk? Tapi bukan melukis wajah ya. Bukan melukisi wajahnya orang lain ya. Ya, kalau di dalam lagu ini, hati-hati menggunakan tangan kita, karena apa? Karena Bapa di surga senantiasa melihat kita. Ya. Harusnya tangan kita itu digunakan untuk dilipat, kemudian digunakan untuk berdoa. Ya. Bertepuk tangan ketika memuji Tuhan. Tadi waktu memuji Tuhan, siapa yang tidak bertepuk tangan? Ayo adik-adik tepuk tangan, malah menang baik. Ya. Tuhan menciptakan tangan kita itu untuk bertepuk tangan memuji Tuhan, untuk melakukan yang baik, memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya, kemudian jangan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, salah satu contoh ya perbuatan tangan yang tidak baik. Ya, coba siapa tahu bagian dari 10 perintah Allah yang ketujuh. Ayo, 10 perintah Allah yang ketujuh,
Apa? Siapa yang mau jawab? 10 perintah Allah, perintah yang ketujuh apa? Ayo. Kak Iskia tahu nggak? 10 perintah Allah yang ketujuh tahu nggak? Salah. Siapa yang tahu? Jangan membunuh, salah. Ayo, masa nggak ingat? Oh, jangan mencuri. Siapa yang jawab tadi ya? Oh, Kak Yesle. Ya, jangan mencuri. Ya, kadang kita menggunakan tangan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu melanggar perintah Tuhan. Itu hanya salah satu contoh saja. Ya, karena kebetulan berkaitan dengan apa tadi yang dipilih Juan, tangan. Jadi kita harus menggunakan tangan kita dengan sebaik-baiknya. Jangan dipergunakan untuk mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Jangan dipergunakan untuk, kalau di sekolah ya, buat ganggu temannya, buat napuki koncone. Nak sing wedok-wedok yo buat jambaki koncone, enggak ya. Zaman sekarang masih ada enggak yang jambak-jambakannya? Kalau zaman dulu nek kerah mesti jambak-jambakan nek wedok. Enggak boleh buat jambak, buat napuk, buat tangan yang diberikan Tuhan kepada kita harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Tadi yang dikatakan untuk bertepuk tangan memuji Tuhan, dilipat untuk berdoa. Dan kalau kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat. Jangan dipergunakan untuk melanggar firman Tuhan. Ya, soalnya banyak contohnya, tapi yang mudah kita ingat karena ada di 10 perintah Allah dikatakan jangan pergunakan tangan kita. Kan nggak mungkin mencuri pakai kaki, ya. Juga nggak mungkin kan mencuri pakai mulut. Nah, mesti pakai tangan. Yang normal loh ini, mencuri mesti pakai tangan. Masa mau mencuri pakai telinga atau pakai mata? Nggak bisa ya. Kalau mencuri pandang ya mungkin pakai mata ya. Tapi kalau mencuri yang lain, itu Mas Pedro itu mencuri-curi pandang tuh. Siapa yang dicuri nggak tahu. Ya, pergunakan tangan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Ya. Sekarang kita bahas yang kedua. Tadi apa yang kedua? Siapa? Tadi Mas Pedro? Mulut. Sangar, mulutnya merah. Bagaikan merah. Nah, ada pinknya, cenderungnya merah karu-karuan ya. Mulut. Ya. Kalau kita menggunakan ya segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik, maka kita akan selalu diberkati. Jangan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Ya, kadang kalau kita pakai mulut kita, ya, kalau untuk melakukan yang baik jelas. Tadi sama-sama Mbak Erna, mulut kita dipergunakan untuk memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pasti menggunakan mulut kita. Ya, tapi kadang kita, walaupun itu anak-anak Tuhan, kita pakai mulut kita untuk hal yang lain. Nah, Celo, kamu sedang apa? Wah, aku sedang belajar, Bu. Padahal main HP. Ya. Bohong apa? Bohong kalau seperti itu. Yang bohong mulut kita atau apa kita yang dipakai untuk bohong? Nah, hati-hati dengan mulut kita. Jangan untuk melakukan hal yang tidak baik. Berbohong itu dosa. Kalau di dalam 10 perintah Allah ada, tapi tidak berbohong yang dipakai
kata yang di sana. Apa? Jangan berdusta. Itu perintah keberapa, Mas Pedro? Ayo. Hah? Yang benar. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulut. Kelasnya Mbak Santi coba suaranya. Ayo. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Ya, mulut kita harus dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk memuji Tuhan, ya. Jangan untuk berbohong. Ingat cerita di Alkitab, ya, ada pasangan suami istri berbohong di hadapan rasul. Tidak di hadapan Tuhan langsung loh, tapi di hadapan Rasul Petrus saat itu. Dia bohong. Siapa coba? Tahu ceritanya? Oh, Ananias, Safira. Bohongnya bohong bagaimana, Mas Pedro? Kok cari teman? Bohongnya gimana, Mas Pedro? Gimana Mas Israel bohongnya? Tadi ditanya sama Pedro, gimana bohongnya? Uang hasil jual tanah diapakan? Dibawa ke depan rasul-rasul, di hadapan Rasul Petrus. Bohongnya gimana dia? Tidak semua dibawa ke rasul-rasul. Padahal sudah ditanya, hanya seginikah hasil penjualanmu, Ananias? Hanya seginikah hasil jualanmu? Jual tanahmu segini. Oh iya, cuma segitu. Padahal dia bohong. Yang ditanya terlebih dahulu, Ananias hanya segini hasil penjualan tanahmu. Oh iya Pak Petrus, hanya segini Pak Petrus ya Pak Petrus ya. Hanya segini Rasul Petrus, tenan ini sudah aku bawa di hadapanmu. Wah, tetapi Petrus tahu bahwa dia bohong. Tidak semuanya diserahkan kepada Tuhan, tidak semuanya diserahkan kepada Rasul Petrus. Dia bohong dan saat itu juga dia langsung geledak mati. Akibat dari berbohong itu tidak bagus. Ananias begitu dia mengucapkan kebohongan di hadapan Rasul, di hadapan Petrus, dia bohong, dia langsung jatuh ke tanah dan langsung mati. Kemudian dibawa keluar, dikuburkan, datang ibunya, istrinya, Safira. Dia ditanya juga sama Petrus, inikah hasil penjualan tanahmu? Oh iya itu, kan juga suamiku sudah mengatakan seperti itu. Kemudian Rasul Petrus katakan, tidak tahukah kamu orang-orang barusan membawa suamimu dibawa ke kuburan karena tidak mengatakan hal yang benar. Dan saat itu juga Safira geledak mati. 2 orang suami istri karena berbohong di hadapan Tuhan. Tidak langsung di hadapan Tuhan ya. Dia berbohong di hadapan Rasul Petrus. Mati. Makanya hati-hati menggunakan mulut kita. Jangan mengucapkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati
Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulut. Guru-gurunya nyanyi, siapapun yang ada. Melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Ya, hati-hati gunakan mulut. Yang pertama tangan kita, mulut kita. Kita lanjut yang berikutnya. Apa tadi? Oh, mata. Ya. Mata anime. Mata. Wah, ini berat nih ya. Ingat cerita kisah tentang Adam dan Hawa? Ya, bagaimana ceritanya Mas Pedro? Betul. Yang dibujuk Hawa ya. Tapi sebelum dia dibujuk, apa yang dilakukan oleh Hawa? Wah, itu ketika dia berjalan-jalan, padahal sudah diberitahukan oleh Tuhan, ini semuanya ada di sini, baik. Ya, tapi ada satu yang tidak boleh kamu sentuh. Penasarannya seorang manusia ya. Wah, dia jalan-jalan, dia melihat sebuah pohon, melihat menggunakan ini. Nah, melihat menggunakan ini, dia lihat, wah, kayaknya enak ini, kayaknya bagus ini, buahnya ini. Nah, kemudian dia sudah mulai tertarik dengan penglihatannya, dengan melihat, kemudian dibujuklah dia oleh setan. Dan apa yang terjadi? Karena menggunakan mata yang tidak benar, akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Juga di dalam kehidupan kita, ya, kita harus hati-hati menggunakan mata kita. Ya, kalau yang kita lakukan sekarang ini tidak anak, tidak orang tua, tidak simbah, tidak apa. Mata kita dipergunakan untuk apa? Jujur aja, mantengi HP setiap saat, ya toh. Nek sehari 24 jam, nek ono 25 jam pun 25 jam sehari mantengi HP. Ya, boleh enggak pegang HP? Boleh enggak lihat HP? Boleh. Boleh. Bukan tidak boleh. Tidak ada yang melarang. Tapi harus bijak menggunakannya. Mata kita itu tidak hanya, Tuhan menciptakan mata di dalam diri kita itu tidak untuk mantengi HP saja. Tuhan tahu enggak kalau zaman sekarang ini akan ada HP? Tahu. Ya. Tapi Tuhan menciptakan mata dipergunakan untuk hal yang baik, ya. Kalau kita hanya mantengi HP, Pedro ya, baru apa? Wah, baru baca firman Tuhan kan, pegang HP ya, kayaknya rohani ya toh. Baca firman Tuhan, menggunakan mata, benar bagus baca firman Tuhan, pergunakan untuk baca firman. Pedro baru apa? Baca firman Tuhan ini, membaca Alkitab ini. Begitu, Pedro baru apa? Langsung langsung pindah ke firman Tuhan, pindah ke Alkitab. Ya, ini bukan Mas Pedro yang ini ya. Tapi pernah juga seperti itu. Dia apa? Alasannya baca Alkitab padahal mantengi HP. Banyak yang lain. Celo, baru apa? Oh, ini baru matiin HP padahal nggak dimatiin, hanya dipindah ya. Wah, kalau sudah matiin HP, kakak Gebi baru apa? Bahkan ada ya, aku tidak bisa hidup tanpa HP. Pokoknya hidupku untuk membaca, untuk membuka, untuk melihat. Nah, hati-hati dengan mata kita. Karena di HP ini, terutama yang sudah tidak diawasi oleh orang tuanya. Ya, kalau yang masih kecil-kecil tolong diawasi apa yang mereka buka. Walaupun bisa dilacak ya, apa yang sudah mereka baca bisa.
Tapi kalau tidak bisa dilacak, tolong didampingi. Karena dengan mata ini, dari HP bisa melihat apa saja. Itu tidak boleh untuk anak-anak Tuhan. Boleh lihat sesuai dengan usia kita. Kalau memang itu ada hubungannya dengan sekolah, silakan. Kalau itu ada hubungannya dengan pelajaran, silakan. Karena sekarang ini kita tidak bisa menghindari. Pelajaran sekolah pun juga menggunakan HP, menggunakan di era digital sekarang ini. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ayo semuanya nyanyi. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Tangan, mulut, mata Tuhan sudah berikan kepada kita. Semuanya indah, semuanya teratur. Coba bayangkan kalau Tuhan itu bukan seniman yang handal. Kalau Tuhan bukan seniman yang tangguh. Coba bayangin kalau Tuhan tidak meletakkan mata di sini. Tuhan meletakkan mata di sini. Coba gimana? Terus bentuk kita itu bagaimana? Ya, masih mending kalau mata di sini, ya. Paling tidak kita tidak bisa kesandung. Soalnya kalau ada orang kesandung, your eyes, langsung ya. Tetapi Tuhan kita tuh tertib, seniman yang indah, semuanya teratur. Tangan di sini, kaki di sini, mata di sini, mulut di sini. Coba diputer masih di bagian muka, digeser sedikit dibalik mulutnya yang di sini, matanya yang di bawah nih. Coba bagaimana muka kita, ya. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita, maka harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian yang terakhir, apa? Kaki. Kita gunakan untuk melangkah. Melangkah kemana? Hari Minggu itu harusnya pergi ke gereja. Ayo mancing. Ayo nang Bonbin. Ayo ke sana. Ayo ke sana. No, sebelum aku melangkahkan kaki sekolah minggu, aku belum mau kemana-mana. Aku akan melangkahkan kakiku sekolah minggu dulu, baru aku akan melangkah ke tempat lain. Harusnya seperti itu sebagai anak-anak Tuhan, ya. Bukan untuk juga buat nendangi temennya. Kalau sepak bola boleh nendang bola, ya. Tapi kalau di sekolah nggo gak juli koncone, nang omah nggo gak juli adine, malah ana sing nggo gak juli bapakne, wah semakin tidak boleh loh. Gak juli mbokne, wah. Kaki harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya karena Tuhan menciptakan ini, ya, dipergunakan untuk hal yang baik. Semuanya Tuhan berikan kepada kita. Semuanya Tuhan ciptakan itu kepada kita. Karena kita adalah ciptaan yang paling sempurna. Ciptaan yang paling mulia. Bahkan kita itu lebih mulia daripada malaikat. Ada firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Kita adalah ciptaan yang paling mulia. Lebih dari malaikat. Ya. Oleh sebab itu kita harus pergunakan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati-hati gunakan tangan salah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Ya. Semuanya sudah kita lihat, semuanya kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan dengan anggota tubuh kita. Omid akan kasih ayat sebagai penutup, ya. Di dalam Ulangan 12 ayat 28. Di sana dikatakan, dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu.
supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Kita harus senantiasa melakukan hal yang baik, tidak boleh melakukan hal yang buruk, harus melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan katakan, supaya hidup kita diberkati. Kalau kita diberkati, kalau kita melakukan hal yang baik, kita diberkati, bukan hanya kita yang mendapat berkat, tetapi seluruh keluarga kita. Kalau sudah punya anak, seluruh anak-anak kita. Kalau yang punya adik kita, kakak kita, seluruh anggota keluarga kita akan diberkati. Tetapi kalau kita melakukan hal yang buruk, semua keluarga kita akan mengalami keburukan. Ini firman Tuhan. Ya, saya ulang. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Allahmu. Jadi kita harus selalu melakukan yang baik. Kita harus selalu melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan supaya kita diberkati. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mata. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Yang terakhir, hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah belajar bersama-sama dengan kami. Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah memberikan yang terbaik di dalam diri kami, anggota tubuh kami. Kaki, tangan, mata, mulut, dan yang lain-lainnya yang Kau sudah ciptakan, yang Kau sudah berikan kepada kami. Biarkanlah itu kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah hidup kita, hidup kami, hidup keluarga kami senantiasa diberkati Tuhan. Karena kami melakukan apa yang Kau perintahkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami belajar bersama-sama pada pagi hari ini dengan anak-anak-Mu, kiranya itu akan mendatangkan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Mbak Ani. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Om Wit untuk ceritanya. Ayo pesannya apa? Suruh hati-hati ya? Sudah hati-hati belum? Sudah hati-hati belum? Sudah belum? Sudah. Ini minggu terakhir ya, seperti biasa yang ulang tahun di bulan Februari boleh maju. Kali nggak ada. Mas Pedro masih minggu besok ya, tapi nggak apa-apa maju sekarang sama Kak Iski ya. Oke. Hari ini terindah bagimu, bertambah satu usiamu. Ucap syukur untuk hari yang Tuhan beri. Terasa indah, berkesan di hati. Selamat ulang tahun sahabatku. Selamat ulang tahun saudaraku. Semoga kasih Tuhan
berkatnya melimpah dalam hidupmu. Berkatnya melimpah dalam hidupmu. Ya. Piye boleh ditiup? Berdoa make a wish. Oke, boleh ditiup. Selamat ulang tahun buat Mas Hizkia juga Mas Pedro. Kesaksian lah ya, kelas besar kok. Kakak udah? Oh ya, Mas Pedro belum. Kesaksian. Ya, jadi sebenarnya ulang tahun aku itu masih besok ini, cuma nggak masalah ya, karena ini kan minggu terakhir juga, jadi bersyukur aja. Jadi di umur yang baru, belum om, jadi di umur yang baru, umur 18 tahun ini, Tuhan Yesus itu benar-benar baik. Sepanjang 18 tahun ke belakang, banyak lika-liku hidup, perjalanan hidup itu ada susah, senang, semuanya boleh dilewati. Ada ya nangis-nangisnya, ada ketawa-ketawanya, ya semuanya dinikmati aja karena itulah hidup. Ya terima kasih, berharapnya kedepannya bisa bisa panjang umur, bisa sehat terus. Ya harus rajin ya. Kadang emang males itu selalu ada, cuma gimana kita melawannya. Terus apa cita-cita yang selama ini aku doakan, yang selama ini aku impikan, biarlah kiranya itu bisa aku raih ke depannya. Terima kasih teman-teman. Tuhan selalu baik untuk kita semua. Kita nanti minta tolong Pak Yoel untuk berdoa untuk Kak Hizkia, Mas Pedro, juga ada Kale, Mas Yosef juga, tapi udah lama ya nggak kelihatan, udah kerja soalnya. Minta tolong Pak Yoel untuk berdoa untuk sekolah minggu yang ulang tahun di bulan Februari. Pak, sebenarnya masih ada Kale, cuman ini nggak datang. Ya sebelum kita berdoa, ada satu budaya kalau ulang tahun itu apa ya? Niup lilin ya? Niup lilin. Tapi saya itu membenarkan satu informasi yang kami dapat waktu kami di PGLI. Itu gini, kita itu jangan niup lilin, nyalakan lilin. Supaya apa? Terang. Mau terang kok malah dipateni. Nah itu loh. Itu jadi apa? Nyalakan lilinnya itu sampai mati sendiri. Jadi budaya kan tiup lilinnya, tutup lilinnya ya. Sekarang nyalakan lilinnya supaya iya, saya kira nyalakan lilinnya saja ya. Setuju kita nyanyi nyalakan lilinnya? Setuju. Ya nanti ya. Jadi nyalakan lilinnya, kita terang juga, sekarang juga nyalakan lilinnya. Ya memang harus kata-katanya dianu ya. Oke, kita ini sudah nyala, biar nanti mati sendiri ya, tapi tetap nyala karena kita dipanggil untuk menjadi terang. Kalau udah terang jangan dimatiin ya. Oke, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang di hadirat-Mu pada saat ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas perbuatan Tuhan yang ajaib. Engkau memberikan kepada saudara kami Hizkia, saudara kami Pedro yang selama bulan Februari ini karya Tuhan dalam hidupnya bisa direnungi. Dan sungguh Bapak, kalau hari ini Mas Hizkia beberapa hari yang lalu, untuk Mas Pedro hari ini merupakan hari jadinya. Perjalanan hidupnya lika-liku, kadang-kadang Tuhan mengizinkan pergumulan terjadi, ada kecemasan diakui, tetapi sungguh Bapak, kami punya Tuhan, Mas Hizkia punya Tuhan, Mas Pedro punya Tuhan. Dan pada saat kami mengalami kesulitan, kami menyebut nama-Mu, kami berseru kepadamu, dan dalam kuasa nama Tuhan
yang luar biasa kau nyatakan. Pertolongan Tuhan terjadi, pertolongan demi pertolongan terjadi. Sehingga sampai saat ini anak-anakmu ini tetap tidak keluar dari jalur Tuhan dan tetap memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami percaya inilah yang Kau kehendaki. Oleh karena itu Bapak, di hari yang sungguh direnungkan dan menemukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, kami jadikan ini iman bahwa dalam hari-hari yang akan Tuhan percayakan pada kami untuk kami jalani dengan berbagai aktivitas. Ada kesulitan, ada kesusahan, tetapi kami percaya Tuhan yang sudah menolong kami, Tuhan akan menolong lagi. Dan pertolongan Tuhan semakin sempurna. Terima kasih Bapak, oleh karena itu di hari yang sungguh bersejarah, di hari yang berbahagia, baik untuk Mas Heskia maupun juga untuk Mas Pedro, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah sekarang ini Kau teguhkan hari ini menjadi hari untuk anak-anakmu itu semakin yakin lagi di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anak-anakmu ini berjalan sendiri. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati segala kesulitan, tantangan, masa depan, Tuhan yang mengaturnya. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau, dan kami berdoa Mas Heskia diberkati oleh Tuhan, Mas Pedro diberkati oleh Tuhan, lebih lagi sungguh membuat apa yang dinyatakan, disaksikan oleh kedua saudara kami ini akan menjadi kesaksian yang hidup, menjadi kesaksian yang memberkati kami semua, sehingga kami bersuka cita karena Tuhan itu baik dan sangat baik. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin ya. Ya apa? Nyalakan lilinnya. Oke ya Tuhan berkati. Tuhan berkati. Saya kembalikan aja. Ya boleh duduk. Selamat ulang tahun saya lagi buat Mas Pedro dan juga Mas Heskia. Tuhan Yesus memberkati dengan limpah ya. Kita mau tutup saja, boleh duduk. Kita mau tutup sekolah minggu kita pada siang hari ini. Habis ini puji Tuhan ada berkat. Nanti maaf dulu ya. Minggu depan tetap sekolah minggu yang rajin. Oke, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus selamat siang, terima kasih siang ini kami boleh sekolah minggu, kami boleh menyanyi buat Engkau, kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh berhati-hati lagi dalam kami menggunakan mata kami, tangan kami, kaki kami, mulut kami, biarlah bisa untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga persembahan yang telah kami berikan. Dan Tuhan, jika sebentar kami akan menikmati berkat jasmani, kiranya Tuhan memberkati berkat ini supaya menjadi berkat yang baru bagi tubuh kami, menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan, sekarang juga kami juga akan pulang, kiranya Tuhan tolong kami supaya sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat makan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu